Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, media pembelajaran hari ini yaitu tentang prakarya untuk kelas 7. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Siti Tohairiah. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan serat alam. Tujuan pembelajaran, silakan kalian baca tujuan pembelajaran di bawah ini. Nah, apa aja sih jenis bahan kerajinan dari serat? Nah, yang kita bahas hari ini yaitu tentang kerajinan bahan serat, yaitu sapu lidi, tas anyaman, atap jerami. Itu merupakan produk kerajinan berbahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Nah, bisa kita pahami dari bahan serat. Kemudian selanjutnya, mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam dan serat buatan dan teknik pembuatannya. Jenis bahan kerajinan dari serat alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, eceng gondok, kulit jagung, pelepah pisang, daun pandan, sabut kelapa, tali agel. Nah, di bawah ini berikut ini jenis-jenis bahan dari serat alam. Eceng gondok yang pertama. Kita membahas tentang bahan serat alam yaitu eceng gondok. Tanaman eceng gondok bisa dibuat berbagai kerajinan tangan karena memiliki serat yang cukup kuat. Agar mudah dibentuk, eceng gondok sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan eceng gondok merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air. Sebelum dikeringkan, eceng gondok harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan eceng gondok yang sudah tua. Kemudian kulit jagung. Jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan, sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik tinggi. Kerajinan kulit jagung dapat dibuat menjadi aksesoris, pajangan, atau barang bermanfaat lainnya. Yang ketiga yaitu ada pelepah pisang. Nah, sebagian besar orang menganggap pelepah pisang hanya sebagai sampah yang mencemari lingkungan, padahal enggak ya. Pelepah pisang atau batang semu adalah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun, pelepah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Di tangan orang kreatif, pelepah pisang dapat dibuat menjadi apa aja? Tas, sendal, bingkai lampu, dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh dari pelepah pisang. Nah, kita bisa lihat kerajinan pelepah pisang, proses pemanfaatan pelepah pisang untuk produk kerajinan. Wah, dari batang pohon pisang yang masih utuh dalam keadaan segar. Nah, kemudian pelepah pisang yang sudah dikelupas dan telah dijemur siap digunakan sebagai bahan kerajinan. Nah, bisa dilihat gambar setelahnya yaitu sendal dari pelepah pisang. Kemudian yang keempat ada daun pandan. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam sehingga dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Saat ini, beberapa pengrajin juga memanfaatkan pandan sebagai bahan membuat kerajinan yang menarik. Hal ini semakin bertambah nilai guna daun pandan sebagai produk alam. Yang keempat, sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya mulai dari daun, buah, hingga batang. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Ya, sabut kelapa terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Dan yang terakhir yaitu tali agel. Tali agel biasanya digunakan sebagai bahan utama
maupun bahan pendukung untuk membuat kerajinan tangan. Tali agel adalah lilitan yang terbuat dari daun agel. Daun agel berasal dari pohon sejenis palem bernama gebang. Tali agel dapat diperoleh dari berbagai toko-toko kerajinan dan tersisa dengan berbagai ukuran. Kita bisa lihat di sini produk dari tali agel, yaitu pembuatan tali agel menjadi produk kerajinan berupa tas. Jadi tali agel itu bisa kita gunakan dalam kerajinan berupa tas. Mungkin anak-anak pernah lihat ya tas yang terbuat dari tali agel. Nah, seperti itu contohnya pembuatan tali agel menjadi produk kerajinan tas. Yang B, kemasan produk kerajinan dari serat alam. Kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan agar siap didistribusikan. Tujuan pengemasan tersebut adalah menjaga barang-barang kerajinan agar tetap baik dan utuh saat didistribusikan. Maksudnya didistribusikan yaitu saat dijual belikan, gitu kan. Hal yang terkait dengan kemasan produk kerajinan yaitu fungsi, tujuan kemasan, dan cara pengemasan. Kita bahas yang pertama mengenai fungsi dan tujuan pengemasan. Fungsi kemasan yaitu sebagai wadah untuk sebuah produk, memberikan perlindungan pada barang yang dikemasnya, memberikan kemudahan dalam pengangkutan, memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dikemasnya. Kemudian tujuan kemasan yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen, memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen, memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk. Yang kedua, cara pengemasan. Cara pengemasan yaitu yang pertama yaitu secara tradisional. Nah, maksudnya tradisional itu secara manual, yaitu cara mengemas suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah. Contohnya daun kering, jerami, koran bekas, serbuk gergaji, sekam, atau potongan kertas. Itu merupakan cara pengemasan secara tradisional. Kemudian cara pengemasan secara modern, yaitu secara modern biasanya telah disiapkan oleh perusahaan industri kemasan atau pabrik biasanya ya. Jadi dia dilakukan secara modern, bukan sama orang lagi. Contohnya plastik, mika, fiber, karton, bambu, atau busa. Nah, kita bisa lihat di sini cara pengemasan secara tradisional tuh. Jadi dia menggunakan serpihan kayu yang dimasukkan ke kemasan untuk menjaga produk agar tahan guncangan dan tidak cepat rusak. Kemasan yaitu berupa wadah pelindung. Produk bisa terbuat dari bahan alami ataupun sintetis. Nah, ini dari bahan anyaman ya. Oke, baik anak-anak, itu